para sahabat dikafirkan oleh Wahabi. Jadi Wahabi ini lebih jelek dari Khawarij. Nah, lebih jelek. Khawarij yang paling jelek ya Wahabi. Mirip orang Yahudi di Israel. Mereka ini teroris, tapi seakan-akan membela diri melawan teroris. Mirip mereka. Cara logikanya. Tidak mungkin umat Islam ini bersatu, saudara. Kalau teman-teman Wahabi sering mengkafirkan saudaranya sendiri, bolehlah tidak sama, tetapi jangan dikafirkan. Ayo kita hijrah dari Wahabi menuju Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, sebenarnya Wahabi itu menisbahkan metodologi manhaj mereka kepada siapa ya? Betulkah mereka salaf dan siapa salaf yang dimaksud? Terima kasih ya. Pertanyaan pertama, Wahabi. Wahabi ini sudah tidak asing lagi dan sudah menjadi rahasia umum bahwa kelompok Wahabi ini nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Jadi diambil dari nama ayah pendirinya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Dan ini bukan aliran salaf, karena Wahabi ini baru muncul ke sekarang kira-kira berusia 200 tahun. Hanya mereka ini memang senang ngaku-ngaku salaf. Yang ngaku aja mereka ini salaf, tapi ya ajaran-ajarannya bukan dari salaf. Pandangan-pandangan Wahabi yang berbeda dengan mayoritas umat Islam itu sebagian besar itu dari abad ke-8 Hijriah, yaitu Syekh Ahmad Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah yang hidup akhir abad ke-7 awal abad ke-8 Hijriah. Setelah Syekh Ibnu Taimiyah ini meninggal, kemudian ajarannya juga habis, kecuali hanya beberapa muridnya yang mengikuti. Setelah itu punah, lalu kemudian diangkat kembali pada abad ke-12 oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Walhasil Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dalam ajaran-ajaran Wahabi ini sanadnya terputus kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Terputus karena terputus selama 600 tahun. Dan ini hanya mentok dari Syekh Ibnu Taimiyah. Sebelum Ibnu Taimiyah ajaran itu tidak ada. Karenanya ya bukan ajaran salaf sebenarnya. Hanya mereka suka mengaku-ngaku salaf. Kalau salaf yang asli ya mazhab 4 itu yang ada sekarang, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu yang benar-benar salaf. Kalau yang kita ikuti ini memang Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu memang selalu istiqomah konsisten dengan ajaran salaf. Jadi baik. Oke, perbedaan antara kita dengan orang-orang Salafi Wahabi ini perbedaan furu' atau perbedaan akidah. Kalau ke akidah, apakah boleh ditoleransi atau bagaimana? Mohon kejelasan. Perbedaan kita dengan Wahabi yang masalah furu' ada. Contoh seperti kita kunut, mereka gak pakai kunut. Itu masalah furu'. Atau contoh kita setelah sholat zikir jahar, mereka gak pakai zikir jahar. Itu masalah furu'. Kemudian ada yang masalah akidah. Apa contohnya? Kita ini sifat 20, mereka tauhid rububiyah uluhiyah. Ini masalah akidah. Kemudian kita ini berwasilah melakukan tawasul, tabaruk, istighatsah, mereka pakai konsep tauhid uluhiyah. Gak ada tawasul, gak ada tabaruk, gak ada istighatsah. Ini perbedaan masalah usul, masalah akidah. Dan di dalam masalah ini tidak ada toleransi. Gak ada toleransi kalau masalah akidah. Mengapa? Di dalam akidah dalil itu yang digunakan harus dalil qat'i, dalil yang dipastikan benar, bukan hanya sangkaan kuat benar.
Nah, ketika suatu golongan atau orang keluar dari dalil qat'i, maka otomatis mereka menjadi aliran sesat. Karenanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Wahabi ini termasuk kelompok yang sesat dan menyesatkan. Itu akidah sebenarnya. Jadi bukan masalah furu'iyah, bukan. Karena kita ini konsepnya sifat 20, mereka rububiyah, mereka tauhid asma wa sifat. Lalu kita ini bertawassul, bertabaruk, istighatsah, mereka konsepnya tauhid rububiyah uluhiyah. Ini perbedaan masalah usul sebenarnya, masalah akidah, bukan masalah furu', dan tidak ada toleran di dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Kiai, kenapa orang-orang Wahabi benci sekali dengan para habaib? Kenapa mereka tak suka dengan keturunan Rasulullah? Katanya ahlu sunnah ya. Orang Wahabi ini tidak suka dengan para habaib karena Wahabi ini memang menghimpun kejelekan berbagai aliran di luar ahlu sunnah. Misalnya aliran Khawarij ya. Wahabi ini kan oleh para ulama ditetapkan sebagai golongan Khawarij. Khawarij ini akidahnya yang paling jelek, mengkafirkan dan menghalalkan darah umat Islam di luar golongannya. Wahabi ambil ini, Wahabi ambil. Mengapa? Karena ini paling jelek di Khawarij. Cuma Wahabi lebih jelek dari Khawarij dulu. Mengapa? Kalau Khawarij dulu yang dikafirkan itu pelaku dosa besar, orang berzina, orang berbohong, orang membunuh orang, ini kafir kata Khawarij. Kalau Wahabi yang dikafirkan itu pelaku amalan-amalan sunnah, istighatsah, tawassul, tabarruk, itu amalan sunnah dikerjakan sejak masa Rasulullah SAW. Para sahabat dikafirkan oleh Wahabi. Jadi Wahabi ini lebih jelek dari Khawarij. Nah, lebih jelek. Khawarij yang paling jelek ya Wahabi, paling jelek. Kemudian ada kelompok namanya Nawasib. Nawasib ini artinya apa? Kelompok yang tidak suka kepada keluarga Nabi. Ini Nawasib. Ini Wahabi juga menjadi Nawasib. Karenanya mereka gak suka sama keluarga Nabi. Ini bukti kalau mereka memang tidak ikut Al-Quran hadis. Karena Al-Quran hadis ini memang umat Islam ya wajib cinta kepada habaib, zuriat keluarga Nabi. Tapi Wahabi malah benci kepada para habaib itu. Jadi ambil yang paling jelek dari aliran. Ya pokoknya ada aliran yang jelek, Wahabi kadang ambil pemikirannya itu. Kadang ambil. Ada kesamaan dengan aliran-aliran sebelum Wahabi itu. Tentunya aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Wahabi itu ya gak ngerti itu, gak ngerti. Coba kalau ada Wahabi tanyakan, akidah mana Ahlus Sunnah gak punya dalil ayat Al-Quran hadis? Mana? Tanyakan. Pasti mereka gak mau. Sifat 20 atau sifat 20, sifat jaiz, itu Al-Quran hadis dalilnya. Cuma Wahabi gak tahu. Mengapa? Ya karena mereka gak pakai akal. Kalau Ahlus Sunnah ini pakai akal, karenanya tahu itu. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Jadi memang itu termasuk strategi Wahabi. Wahabi ini ketika jamaahnya ini orang-orang awam Ahlus Sunnah, maka akan disampaikan masalah khilafiyah. Kamu ziarah kubur tak betul, itu bid'ah. Kamu maulid Nabi tak betul, bid'ah. Semuanya dibid'ah-bid'ahkan. Kamu sampai kunut gak betul, bid'ah. Kamu baca tahlil tak betul, bid'ah. Begitu ada ustadz-ustadz menyampaikan ini dalilnya ziarah kubur, ayat Al-Qur'annya ini, hadisnya ini. Ini dalilnya tahlil, Al-Qur'annya ini, hadisnya ini. Apa kata mereka? Kita ukhuwah lah, jangan bicara perbedaan. Padahal mereka yang memulai. Mereka ini sebenarnya orang yang zalim, tapi ketika dilawan mereka menampakkan seakan-akan mereka dizalimi. Mereka ini sebenarnya pelaku, tetapi menampakkan seakan-akan mereka ini korban. Mirip orang Yahudi di Israel. Mereka ini teroris, tapi seakan-akan membela diri melawan teroris. Mirip mereka.
Cara logikanya. Saudaraku yang berbahagia, lanjut kita akan kembali melacak bagaimana karakteristik ajaran Wahabi. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah paham ajaran Wahabi itu cenderung mengkafirkan terhadap para ahli fikih, ulama-ulama mujtahid. Dan sekarang kita melihat bahwa ternyata Wahabi itu, Masya Allah, ya, ini antum perlu tahu. Jadi kita bukan menjelekkan tetapi sesuai data. Ternyata Wahabi itu mengklaim bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab itu lebih bertauhid daripada umat Islam yang bertawassul. Masya Allah. Jadi perbandingannya kita itu sama Abu Jahal. Kita itu lebih rendah tauhidnya. Loh, ini kan sangat dangkal ini. Masa kita itu dibanding-bandingkan dengan Abu Jahal? Ini kan dangkal. Kita itu dibanding-bandingkan dengan orang yang tidak beriman kepada Allah. Siapa tauhidnya Abu Jahal? Nah, ini masalah. Antum fitnah Ustaz. Ya salam. Kalau Anda katakan ini fitnah, maka kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua. Saudara yang berbahagia, kenapa saya tadi mengatakan bahwa orang-orang Wahabi mengklaim Abu Jahal lebih bertauhid daripada kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah? Mereka tulis sendiri di dalam kitab Kaifa Nafhamut Tauhid karya Muhammad, ya, Muhammad bin Ahmad Bashmal. Saya baca redaksinya. Abu Jahlin wa Abu Lahab, ya, wa man ala dainihim minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhiduna fir rububiyyah khalifan, ya, wa raziqan, ya, daran wa nafian la yusyrikuna bi fi dzalika. Jadi di kitab ini jelas, ini hanya sepintas saya baca tentang bagaimana memposisikan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu lebih rendah tauhidnya daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Masya Allah. Saya kira ini sangat dangkal sekali, saudara. Lawang kita tahu Abu Lahab itu, Abu Jahal itu memusuhi terhadap Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dikatakan bertauhid, lawang Abu Jahal itu memusuhi terhadap Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dikatakan kita itu lebih rendah tauhidnya daripada mereka, kalau mereka tidak bertauhid sesama kayak kita? Ini saya kira kedangkalan-kedangkalan yang sangat dalam daripada teman-teman Wahabi ini, dan diikuti oleh teman-teman. Nah, bahkan Masya Allah, ya, di dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, kitab-kitab hadis Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa apa yang dilakukan oleh umat Islam dengan bertawassul, beristighosah, itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak bertentangan dengan ajaran mayoritas umat Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh misalnya tawassul, wabtagu ilaihil wasilah, istighosa, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ini teman-teman perlu paham. Tidak mungkin umat Islam ini bersatu, saudara, kalau teman-teman Wahabi sering mengkafirkan saudaranya sendiri. Bolehlah tidak sama, tetapi jangan dikafirkan.
Ayo kita hijrah dari Wahabi menuju Ahlus Sunnah wal Jamaah.